Sebagian redaksi mengatakan ditambahi ya dalam syarat, yaitu debu yang memiliki hubar. Hubar itu debu yang tidak memiliki kandungan air. Ya berarti macam-macam di mana-mana. Yang pokoknya yang kering, intinya yang kering, yang tidak ada kandungannya air. Selama itu masih ada kandungan air, maka tidak sah dibuat tayamum. Alladzi lahu ubarun fa in khalatahu jasun au ramlin au yajus lam yajus, maka tidak sah. Sehingga debu yang tercampur oleh gamping, tahu gamping enggak? Gamping itu apa gamping? Tahu ya gamping? Kalau bahasa Jawa gamping, kalau bahasa Indonesia atau Sunda apa? Batu kapur ya. Atau debu yang tercampur batu kapur atau debu yang tercampur pasir, maka tidak boleh digunakan. Yang tercampur loh ya, yang tercampur. Jadi lam yajus, maka tidak boleh digunakan. Jadi kalau ada debu kok bercampur gamping atau kapur, tidak sah dibuat tayamum. Udah pokoknya ini pasti ada debunya semua, tembok-tembok ini pakai aja. Wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab takhsis. Jadi ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Tapi menurut Imam lakinnahu fir Raudhah wal Fatawa, menurut kitab di Raudhah beli. Jadi gini, ulama itu biasa kayak gini. Beliau ngarang kitab A, waktu ngarang kitab A membahas tentang tayamum, beliau mengatakan boleh tayamum dengan debu yang tercampur batu kapur. Tapi menulis kitab yang lain, beliau mengatakan tidak boleh. Paham nggak kira-kira? Jadi ulama sendiri itu udah biasa Bu, dulu berpendapat A, sekarang berpendapat B. Jadi biasa itu, jadi nggak usah kaget kalau ada perbedaan. Jadi dulu mungkin sampean pernah berfatwa A, sekarang sampean berfatwa B. Nah, tapi tetap dengan dasar ya, dengan dasar. Wa kharaja bi qauli al-musannaf at-turabu ghairuhu kana uratin wasaqatin khazafin. Jadi yang dimaksud dengan ungkapan debu itu mengecualikan selain debu seperti gamping dan remuan genteng. Maka remuan genteng, tahu ya remuan genteng itu, sama gamping itu tidak termasuk debu. Maka terus yang benar yang mana? Ya kalam yang terakhir. Paham ya? Pendapat yang terakhir yaitu yang sekarang yang kita baca ini. Jadi dulu kita pernah berpendapat A, karena kita mengkaji terus akhirnya berpendapat B dari hasil analisa itu. Jadi contoh gimana ya kalau tak dilogikakan untuk yang ini. Contoh gini, dulu mungkin sebelum ada cesar, orang hamil lahir pakai cesar, mungkin dulu itu orang berpendapat diinduksi atau disedot itu apa dia? Di vakum. Karena apa? Karena belum menemukan operasi cesar. Tapi ketika para dokter ini meneliti dan menemukan produk baru, yaitu temuan baru yaitu cesar, maka
jangan di vakum karena bahaya bagi bayi. Maka pendapat yang terbaru adalah cesar. Nah itu kira-kira begitu, logikanya begitu. Dulu ulama berkata boleh di tayamum campur debu dengan campur gamping boleh, tapi sekarang pendapat yang terbaru tidak boleh karena gamping itu bukan debu, genteng itu bukan debu, tanah itu tanah liat, awalnya tanah. Itu ya, paham ya maksud saya ya. Jadi ulama itu biasa begitu. Dulu boleh ngerokok, udah umur 60-an sudah nggak boleh ngerokok, haram hukumnya makan rokok. Atau orang yang pernah sakit darah tinggi, mungkin dulu dia makan durian terus, sekarang haram hukumnya. Jadi durian itu hukumnya juga bermacam-macam. Ketika dikonsumsi bagi orang yang sehat, hukumnya halal durian. Tapi ketika dikonsumsi orang yang punya darah tinggi, yang darah tingginya berat, maka haram hukumnya makan durian. Ini harus jadi tidak semua makanan semua itu halal. Sekarang halal karena kita sehat. Tapi ketika kita punya penyakit, ya, kok kita masih makan durian, maka hukumnya haram. Paham nggak kira-kira ya? Paham ya? Jadi fikih itu begitu, hukum fikih itu begitu. Jadi sampean makan durian sekarang halal, mungkin 5-10 tahun yang akan datang ketika sampean makan durian jadi haram karena itu membahayakan diri kita. Nah, itu contohnya begitu. Kayak contoh kita minum sampo itu enggak, itu suci. Sampo itu suci apa enggak? Suci. Kenapa kok enggak boleh, kok haram? Padahal tidak barang najis. Kenapa dia diharamkan? Karena itu nanti bisa bahaya pada diri kita. Contohnya begitu. Ada orang minum sampo. Nah, itu salah satunya begitu. Wa kharaja bi qauli al-musannaf at-turabu wa kharaja bi dhahiri an-najas. Maka dikecualikan debu yang suci adalah jadi debu yang sudah digunakan bersuci maka tidak sah digunakan tayamum. Maka praktek tayamum itu begini, plek, terus dikebaskan dulu, nah terus diusap, nah, terus lagi jangan di tempat ini, pindah yang lain. Ini kan tadi di sini, gitu, plek, gini. Prakteknya gitu. Pokoknya begini. Nah, ini dibalik begini. Prakteknya begitu. Maka debu yang sudah dibuat bersuci tidak boleh dibuat tayamum. Maka tempelan yang kedua itu kalau bisa diginiin dulu. Baru nempel lagi. Kebasin dulu. Maksud saya, kenapa kok dikebasin? Biar nggak hitam ininya. Itu aja sebenarnya, ya. Gitu ya. Tayamum. Jadi kalau sampean memang betul. Terus pertanyaannya begini, nanti banyak pertanyaan. Ini banyak pertanyaan. Kayak orang yang diinfus, bagaimana wudhunya? Nggak bisa itu. Orang yang diinfus. Gitu. Nah, ya tayamum. Tayamumnya bagaimana? Itu banyak. Tidak perlu sampai tempelkan ke ini. Yang penting ngelewat.
caranya begitu nanti. Wa faraidu arba'atu asya. Kalau tadi syaratnya tayamum, jadi Anda boleh melakukan tayamum kalau Anda musafir, Anda sakit, Anda masuk masuk waktu sholat, susah air, ada 5, baru Anda boleh melakukan tayamum. Kalau fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat. Jadi sampean kalau mau tayamum niat dulu. Nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Kalau susah ngapalin gitu aja sudah, gampang ya. Wa fi ba'di nusakhil matni arba'u khisalin niyatul fardhu. Jadi yang pertama nih niat. Fa inna wa at-tayammum fardhon wa naflan istabahuma. Kang, apa? Kang, ini dulu semua. Di mobil itu ada tas hitam, ada kartu BPJS, nanti foto kirim saya. Ini hilang semua ini. Wa faraidu arba'atun. Fardu-fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Yang pertama fardunya niat. Jika orang niat tayamum, niatnya ingin sholat wajib dan sholat sunnah, maka diperbolehkan dua-duanya sholat. Tapi kalau sampean niat tayamum hanya untuk sholat sunnah, maka tidak boleh digunakan untuk sholat wajib. Paham ya? Kalau kita niat tayamum, kita niatnya untuk sholat fardu dan sholat sunnah, maka boleh. Atau niat hanya untuk sholat fardu, maka sholat sunnah boleh. Tapi kalau sampean contoh, sampean niat tayamum untuk sholat tahajud atau untuk sholat duha, taktil, maka tidak boleh digunakan untuk sholat wajib atau sholat fardu. Contoh sampean mau subuh, adzan subuh nih, sampean niat tayamum hanya untuk sholat sunnah, sholat qobliyah subuh, maka sampean tidak sah, tayamumnya tidak sah ketika digunakan untuk sholat subuh, karena niatnya cuman untuk sholat sunnah. Tapi kalau sampean niat tayamum untuk sholat wajib, otomatis sholat sunnah masuk. Paham ya? Kalau wudhu kan enggak, sampean wudhu niatnya sholat sunnah, dibuat sholat wajib juga boleh. Umpama niat wudhu sholat tahajud, ternyata sampai subuh belum batal, maka sampean boleh sholat sholat subuh pakai wudhu yang pertama.
Tapi kalau untuk tayamum nggak boleh. Kalau untuk tayamum seumpama malam bangun tahajud, tayamum niatnya untuk tahajud, maka tidak boleh digunakan untuk sholat subuh. Ya, itu bedanya. Lagi-lagi wajibu kornu niatin, wajib antara niat bersamaan, ya kayak wudhu biasa. Jadi ketika pas niat itu bersamaan. Memindahkan debu pada wajah itu harus dengan kedua tangan, harus bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dilanjut, jangan banyak-banyak nanti malah kebanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa shalihin aina makanu syarqi ila magharibiha wa bariha wa bakhriha khususan maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Ba'udil An-Naqsyabandi Syekh Al-Hasan As-Sadli wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqqaf wa jami'i masyayikhi wa syayikhina khususan Syekh bin Athaillah Iskandari. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemarin kita membahas tentang siapa itu orang mukmin, ya. Orang mukmin itu siapa? Orang mukmin yaitu orang yang mau melihat aibnya sendiri dan tidak mau mencela aibnya orang lain. Jadi kalau sampean pengen disebut mukmin itu harus mengkoreksi aibnya sendiri. Jangan ngurusin aibnya orang lain. Kita itu lucu. Contoh begini, contoh. Ketika ada anaknya orang nakal, naik motor kenceng, itu kadang kita tanpa sengaja mendoakan yang jelek. Anaknya siapa biar terwabrak sekalian. Tapi ketika yang seperti itu anak kita, kenapa kok doanya berbeda? Kan itu egois namanya. Tapi kalau yang naik motor itu kenceng suaranya bising, ini anaknya orang lain, itu waduh biarinlah terwabrak sekalian gitu. Tapi ketika itu kejadian pada anak kita, kenapa enggak? Doanya lah lain. Berarti itu kita nggak fair. Itu bukti namanya kita tidak fair. Maka sampean tidak usah ngurusin aibnya orang, ya. Kita fokus saja pada aib kita masing-masing, ya. Oh iya, karena contoh ada kejadian nggak enak di tetangga kita seumpama macam-macam, itu kita kadang doanya ya begitu. Ya, memang itu orangnya begini, orangnya begini. Tapi ketika musibah itu datang kepada kita, bubar kita itu. Ya. Contoh-contoh yang kemarin sempat viral, ada ustadz di Bandung, pernah dengar ya? Itu orang sedunia itu pada doanya itu yang jelek semua. Oh, itu gimana ustadz kok bla 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 macam-macam. Jadi didoakan yang jelek-jelek, biarinlah masuk sana, masuk penjara, udah sekalian. Karena sampean belum pernah diuji Allah seperti itu. Coba itu ujian itu datang kepada sampean, maka kita ini jangan suka mendoakan orang yang jelek-jelek. Loh iya, ketika ustadz melakukan itu, terus orang menjustis semua. Oh itu anak ustadz kok gini. Iya apa enggak? Karena ujian itu belum datang kepada sampean. Coba datang kepada sampean, kira-kira bagaimana? Maka kita itu sudah enggak usah ngurusin urusan orang, fokus saja sama kita. Loh iya, sampean ada anaknya orang, diuji anaknya orang itu pakai narkoba, kena narkoba, itu sampean ngomong seenaknya, oh udahlah biarin. Tapi kalau ujian itu datang kepada kita, anak kita yang pakai narkoba, ayo bagaimana coba? Pasti berbeda. Ya Allah, ini semoga ini sembuh, semoga ini, pasti begitu. Tapi ketika terjadi kepada anaknya orang, enggak begitu. Paham ya? Nah ini kita itu enggak fair ya. Ini namanya tidak fair. Nah ujian itu bisa terjadi enggak sama kita? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Loh iya. Sekarang gini, faktanya ini fakta. Anaknya orang-orang yang punya fulus, yang punya duit itu, ujiannya itu rata-rata narkoba. Kalau yang anaknya yang orang miskin itu malah nggak kena, mau beli nggak, harganya mahal. Gitu loh. Nah maka kita itu mestinya bersyukur, ya. Nah, kita itu sering begitu. Ketika ujian itu jatuh kepada orang lain, kita ngomong seenaknya. Nah, seumpama dibalik, kalau ujian itu datang kepada kita, terus gimana? Nah, contohnya begitu. Nah, maka kalau sampean ingin jadi mukmin yang baik, udah fokus kepada aib kita, nggak usah ngurusin orang. Dan kalau kita itu sudah
fokus sama diri kita, fokus membenahi diri, maka kita nggak akan terpancing oleh urusan-urusan orang lain yang nggak penting. Nah, sebaliknya kalau sampean ingin disebut orang yang hina, itu berarti kebalikannya. Orang yang hina itu apa? Yaitu orang yang mencela aibnya orang lain. Jadi kalau ada tetangganya berbuat jelek, itu satu kampung tahu. Padahal apa yang dilakukan tetangganya, dia juga melakukan, tapi dia diem-diem, nggak ngurusin aibnya dia. Kita itu masih bersyukur karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutup aib-aib kita ini. Nah, kita nggak ada yang tahu. Kang Mustafa kelihatannya rokok, kalau dibukakan aibnya bubar, nggak ada yang mau berteman sama Mustafa. Loh iya, kalau dibukakan aibnya satu-satu, maka kita masing-masing ini punya aib. Lah Allah masih menutup aib kita. Nah, maka jangan suka ngerecokin aibnya orang lain. Sudah fokus saja pada aib kita masing-masing. Kita punya salah, ya udah benerin. Maka saya sering katakan, tujuannya ngaji itu apa sih ngaji? Tujuannya ngaji itu adalah untuk mengetahui kesalahan diri. Setelah tahu kesalahan diri kita di mana, kita perbaiki pelan-pelan. Setelah sampean sudah bisa memperbaiki pelan-pelan, sampean ajak orang terdekat, istri, anak, suami, anak. Nggak usah ngurusin tetangga dulu, kejauhan. Kejauhan. Nyuruh sholat lah, istrinya sendiri nggak pernah diajak sholat. Nyuruh ngaji, istrinya sendiri nggak mau diajak ngaji. Nggak usah fokus macam-macam. Pokoknya kita fokus saja sama diri kita masing-masing. Nggak usah ngurusin orang. Karena apa? Nanti yang ngasih petunjuk itu biar Allah yang ngasih. Kita hanya, posisi kita itu hanya sampean datang ke masjid ngaji, sampean datang ke musola, ke masjid sholat, itu aja. Nanti tetangga-tetangga pasti tahu, oh sholat. Nggak mungkin datang ke masjid ngambil speaker, kan nggak mungkin. Ya Mang ya, mau datang ke masjid kan pasti sholat atau ngaji. Nah itu nanti yang tahu sendiri. Maka ini orang yang hina. Maka orang yang hina itu dia selalu mencela aibnya orang lain dan membiarkan aibnya sendiri. Dia ini punya aib, tapi nggak pernah diurusin aibnya. Maka sudah fokus sama aib kita. Walatakun, kemarin saya katakan lau futihhalakal babal. Kalau kita sudah dibukakan pintu kedamaian antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan butuh tempat curhat. Kalau kita sudah dibukakan pintu kedamaian, maka kita tidak akan butuh orang lain. Nah, karena kita ini belum dibukakan pintu kedamaian, maka kita perlu orang untuk menerima keluh kesah kita, tapi harus yang tepat. Harus yang tepat. Karena kalau tidak tepat, malah jadi masalah. Kita curhat sama teman kita, ternyata teman kita ini nggak tepat, orangnya tidak bisa jaga rahasia, maka satu RT tahu semua, satu RW tahu semua. Maka kalau mau curhat boleh, tapi yang tepat. Maka kita butuh pelantara untuk itu, karena kita belum dibukakan pintu kedamaian antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh tempat curhat keluh kesah yang tepat. Ya pastinya yang pertama yang bisa menjaga rahasia. Wala takunu maksiat illa dzulin ma'aha. Jadi setiap maksiatan
itu bersamaan dengan kehinaan, ya. Dan pasti akan ditutup, ya, ditutup antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang melakukan maksiat itu, saya sering katakan ya, itu jadi penghalang betul, jadi penghalang cita-cita. Sampean punya cita-cita untuk jadi A, B, C, D, tapi kalau apa yang sampean jalankan tidak sesuai cita-cita, maka akan gagal. Pertanyaannya, apakah ketika kita maksiat, apakah fasorat ta'atuhunu, apakah kita ketika bermaksiat itu, apakah Allah memuliakan kita? Enggak. Sampean punya anak, disuruh belajar, tapi malah tidak belajar, malah main, malah keluar, nggak pulang-pulang. Pertanyaannya, pulang dari main kira-kira sampean langsung belikan PS atau belikan sepeda motor? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak menuruti aturan yang sampean perintahkan. Tapi berbeda ketika sampean punya anak, disuruh belajar, dia belajar, di sekolah dia sekolah. Maka sampean mungkin punya surprise, surprise, ya. Ketika anak sampean pulang, sampean sudah sediakan apa kesukaannya, PS, PlayStation lah, apa macam-macam. Kenapa? Karena dia taat kepada kita. Tapi kalau sampean punya anak, disuruh nggak pernah nurut, nggak mungkin sampean ngasih surprise model belikan, nggak mungkin. Lah Allah juga begitu. Maka kalau sampean berbuat maksiat, kira-kira Allah memuliakan kita? Enggak. Tidak. Maka sesungguhnya Allah telah menyambungkan antara kemuliaan dan ketaatan. Kalau sampean ini mulia, berarti kalau ingin mulia sambungannya taat. Kalau sampean pengen mulia ya harus taat. Maka sampean tidak akan sampai ke makom mulia kalau tidak taat. Jadi kalau sampean pengen dimuliakan orang, pengen dianggap macam-macam sama orang, ya harus taat. Faqat robata al-uzama at-ta'ati wa dulun mal maksiati. Maka ketika kehinaan itu pasti bersamaan dengan maksiat. Maka kalau sampean dianggap hina, itu pasti gara-gara sering melakukan maksiat. Sering melakukan maksiat. Ini masih bab tentang maksiat dan macam-macam ya. Walakin ma mana'aka minasyuhudi illa adami wa istighal luka bihadal wujudi. Jadi sebaliknya, kemaksiatan itu menjadikan kegelapan, kehinaan itu menjadi tutup, menjadi penutup, menjadi hijab antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah, pokoknya intinya maksiat itu nggak ada yang enak. Contoh begini, saya logikakan begini, kayak gini, contoh begini. Orang jadi orang korupsi, punya uang banyak, bisa beli rumah, bisa beli mobil macam-macam. Orang ngelihatnya enak apa enggak? Enak. Tapi hakikatnya enggak enak. Kenapa, Bu? Tidurnya tidak akan nyenyak. Hakikatnya tidak nyaman. Karena dia pasti takut ketahuan. Kita ngelihat karena tidak tahu, ngomongnya enak. Tapi hakikatnya dia tidak enak. Sama kayak orang maksiat. Orang melakukan maksiat kelihatannya enak. Tapi hakikatnya nggak enak.
Jadi ja'al haqqa wa zaqal batil. Maka ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan itu juga akan hilang. Kebatilan akan hilang. Maka hakikatnya kalau kita nggak tahu orang yang itu enak, kelihatannya enak. Contohnya begini.